Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-71. Buat teman-teman yang mau belajar, boleh cek playlist yang ada di channel ini. Di situ ada playlist TWK, TIU, dan juga TKP untuk membantu teman-teman lebih mudah memutar videonya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam A. Organisasi pemerintah dan organisasi massa, B. Organisasi politik, C. DPR dan Dewan Kehormatan, D. MPR dan DPR, E. Menteri Dalam Negeri. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang mana hal tersebut dapat disalurkan dalam hal titik-titik. Berikut pembahasannya. Bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang mana aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam organisasi politik. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah organisasi politik. Soal nomor 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, B. Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. MPR, D. DPR, E. Masyarakat Indonesia. Soal nomor 2 menanyakan siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi, PPKI lah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 3. Presiden dalam masa jabatan sebagai kepala negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai A. Hak menyatakan pendapat, B. Meminta keterangan pada Dewan, C. Prerogatif, D. Inisiatif, E. Kekebalan. Hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden. Atau apa istilah yang digunakan untuk menyatakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden? Berikut pembahasan soal nomor 3. Presiden dalam masa jabatan sebagai kepala negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak prerogatif atau kewenangan istimewa Presiden untuk memutuskan sesuatu yang maslahat tanpa meminta pertimbangan dewan lain. Jadi, berdasarkan soal nomor 3, hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden disebut dengan prerogatif. Jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 4. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang berbunyi, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pokok pikiran yang ke A1, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pokok pikiran yang menyatakan negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pikiran yang keberapa? Jadi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pikiran yang kedua. Untuk pokok pikiran yang pertama, ketiga, dan keempat, teman-teman bisa membaca pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, soal nomor 2, jawabannya adalah kedua, yang mana bunyinya adalah negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua itu membahas tentang keadilan sosial. Soal nomor 5. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramidal di Indonesia menjadi A. Landasan pemikiran yang resmi dan fundamental suatu bangsa, B. Pedoman bagi pelaksanaan suatu bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup yang sangat mendasar bangsa Indonesia, D. Ciri dan karakteristik bangsa, E. Kedudukan bangsa dan negara di mata dunia internasional.
Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mencantumkan dasar negara atau Pancasila yang tersusun secara hierarki dan piramidal di Indonesia menjadi titik-titik. Jawaban dari soal nomor 5 adalah pilihan D, yaitu ciri dan karakteristik bangsa. Jadi Pancasila atau dasar negara yang tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan ciri dan karakteristik bangsa. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 6. Pembangunan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi A. Sistem free trade liberalism menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia. B. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. C. Hak milik perorangan diakui namun penggunaannya harus berbagi. D. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. E. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah bunyi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di antara kelima pilihan, jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya adalah sebagai bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A31 Ayat 5, B31 Ayat 4, C31 Ayat 3, D31 Ayat 2, E31 Ayat 1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Merupakan bunyi dari pasal berapa? Berikut pembahasan atau penjelasan mengenai bunyi masing-masing pasal. Pasal 31 ayat 5 bunyinya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 4 bunyinya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 3 bunyinya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 2 bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terakhir, pasal 31 ayat 1 bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, yang sesuai dengan soal nomor 7, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya merupakan bunyi pasal 31 ayat 2. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan D. Soal nomor 8. Pemerintah Orde Baru melakukan penyimpangan yang mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan A. Penyimpangan dalam melaksanakan tugas, B. Pembenahan administrasi pemerintah, C. Pemberantasan terhadap kemiskinan, D. Tuntutan perbaikan nasib, E. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan penyimpangan yang terjadi pada pemerintah Orde Baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilihan E, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 9. Penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Tidak adanya kebebasan dalam memeluk agama,
B. Monopoli di segala bidang kehidupan yang berkuasa. C. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara. D. Konsepsi Pancasila yang melenceng dari kenyataan. E. Tidak adanya pengawasan dari DPR dan masyarakat terhadap pemerintah. Yang soal nomor 8 tadi yang ditanyakan adalah penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Yang nomor 9 adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pada masa Orde Lama. Di antara kelima pilihan yang merupakan penyimpangan pada masa Orde Lama adalah pilihan B, yaitu monopoli di segala bidang kehidupan yang berkuasa. Terjadinya monopoli di segala bidang kehidupan, ya, itu merupakan penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Soal terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, E. 28 Oktober 1945. Jadi, pertama kali dinyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana Undang-Undang Dasar merupakan salah satu hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, soal nomor 10, berlakunya Undang-Undang Dasar pertama kali adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.